Pada video kali ini kita akan belajar tentang HTML saja tanpa CSS ataupun JavaScript ataupun server-side language. Video kali ini cocok untuk Anda yang ingin baru belajar ataupun mengingat kembali tentang HTML. Kemudian sekarang kita akan membuat HTML pertama Anda. Untuk membuat HTML pertama Anda perlu sebuah aplikasi text editor. Di sini saya akan menggunakan Sublime Text karena ukurannya yang cukup ringan dan spesifikasi komputer tiap orang itu kan beda-beda. Tidak semuanya spesifikasinya tinggi. Kemudian memang bisa sih pakai Notepad biasa, pakai Notepad ini ataupun Microsoft Word, tapi dia itu kelebihannya text editor seperti Sublime Text, Visual Studio Code, Atom, dan lain-lain itu adalah dia itu ada fitur pewarnaan tag, autocomplete, snippet, ada extension, dan lain-lain. Jadinya kita itu ngodingnya itu bisa lebih cepat lagi. Kemudian sekarang kita akan menginstal Sublime Text terlebih dahulu. Jadi pastikan Anda sudah memiliki sebuah browser ya untuk mendownloadnya. Silahkan pergi ke Chrome ataupun browser lain. Kemudian di sini kita akan menginstal Sublime Text. Jadi kita tinggal cari Sublime Text. Setelah itu kita bisa klik ini. Baik, di sini tinggal Anda download saja yang ini, download for Windows. Kemudian kita akan tunggu sampai downloadnya selesai. Baik, di sini kita sudah selesai untuk mendownload Sublime Text-nya. Kemudian kita akan klik ini untuk menginstalnya, kita run aja. Lalu jika Anda muncul seperti ini, tinggal dia saja. Tinggal di sini next, lalu next, install, lalu finish. Selanjutnya yang kita akan butuhkan yaitu browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Jadi jika Anda belum mendownload Google Chrome, bisa cari di sini download Google Chrome yang terbaru. Jadinya tinggal Anda klik yang ini, lalu silakan download dan tinggal diklik 2 kali diinstal. Setelah itu, sekarang kita akan membuat sebuah Hello World. Jadi saya akan close terlebih dahulu ini. Baik, sekarang kita akan membuat HTML pertama Anda. Jadi kita akan menampilkan Hello World di browser. Caranya itu adalah Anda klik kanan di sini, lalu buat new folder terlebih dahulu di new ini, lalu folder. Silakan beri nama, misalkan saja HTML pertama. Lalu di enter. Setelah itu kita akan pindahkan ke sini sedikit. Lalu kita klik 2 kali untuk buka foldernya. Lalu silakan new di sini. Lalu pilih teks dokumen. Setelah itu di sini kita akan beri nama index seperti itu. Nah, di sini kan ekstensinya itu yaitu txt masih. Jadi kita harus view terlebih dahulu ekstensinya pakai view. Lalu show atau hide ini silakan cek file name extension. Nah, di sini kan sudah muncul index.txt. Kita akan ubah ini menjadi index.html. Lalu enter. Lalu yes. Nah, kenapa sih index.html? Karena jika Anda mengupload folder ini ke server ataupun hosting, file pertama yang akan dieksekusi begitu kita mengakses folder ini yaitu index.html. Jadinya user itu ketika buka misalkan saja gustando.com gitu. Jadinya dia itu akan mencari di folder gustando.com, lalu dia akan mencari index.html-nya. Lalu dia itu akan ditampilkan. Kalau kita buka dengan Chrome, jadi silakan buka Google Chrome seperti ini. Lalu di sini itu tinggal Anda klik ini, lalu bawa ke sini, ataupun klik 2 kali juga nggak masalah. Di sini akan muncul kosong seperti ini karena kita belum mengedit apapun. Setelah itu kita harus buka terlebih dahulu filenya ini di Sublime Text. Caranya itu adalah klik kanan, open with, lalu kita akan cari choose another app. Kita akan cari Sublime Text-nya di sini, yang ini. Lalu oke. Nah, di sini akan muncul index.html seperti ini. Jadi sekarang kita akan terlebih dahulu menuliskan hello world gitu misal. Kita akan gedein dulu tulisannya ya. Jadi pakai Ctrl plus di sini agar bisa lebih besar. Nah, seperti ini. Di sini itu kalau kita simpan, lalu kita buka Chrome lagi, kita reload, maka dia itu akan muncul hello world. Bagi di sini kita akan belajar tentang tag HTML. Jadi apa sih itu tag HTML? Tag HTML ini adalah sebuah sintak khusus untuk melakukan suatu aksi di HTML. Misalkan saja tag P. Jadi Anda bisa membuat tag seperti ini, tag P gitu. Tag P ini digunakan untuk membuat sebuah paragraf. Jadi kalau kita masukkan di sini, kita tutup seperti itu. Lalu kita masukkan hello world-nya ke sini. Maka kita simpan, lalu kita buka lagi, kita reload. Nah, di sini kan tidak ada perubahan terlihat kalau kita refresh seperti ini. Kalau kita klik kanan, lalu inspeksi, di sini kita sudah ada hello world dengan tag P di sini. Kemudian di sini itu kita bisa juga menggunakan tag H1 sampai H6. Jadi kita misalkan saja ingin membuat sebuah judul, kita bisa menggunakan tag H1 ini. Jadi tinggal kita pakai H1 gitu. Nah, di sini di Sublime itu bagusnya itu ada autocomplete seperti itu. Kalau Anda
H1 gitu, lalu tab, maka dia tuh udah muncul H1, tag pembukanya, dan tag penutupnya seperti ini. Tinggal kita masukin tulisan di dalamnya, misalkan saja ini adalah judul. Kemudian saya akan pindahkan terlebih dahulu ke atas, yang ini. Saya akan blok ini, lalu pindahkan ke sini, lalu simpan. Setelah itu di sini kita tekan reload. Ini adalah judul. Baik, sekarang kita akan pindahkan ini agar dia itu bisa berdampingan di kiri dan kanannya seperti ini, agar Anda bisa lebih jelas lagi melihatnya. Ini kan saya kecilkan sedikit segini ya. Ini akan saya besarkan. Nah, seperti itu. Kemudian H1 ini ada angkanya di sini. Jadi semakin kecil angkanya ini, semakin besar ukurannya. Misalkan saja Anda membuat H2 gitu. Ini adalah tag H2. Ini adalah tag H3. Ini silahkan ganti H3. Lalu H4, H5, H6. Jadi tinggal kita ganti aja di sini H4, H5, H6. Di sini tinggal kita H4, H5, H6. 3, 4, 5, 6. Kalau kita simpan, lalu kita reload di sini, maka di sini Anda bisa lihat bahwa yang tag H1 dia itu paling besar, lalu tag H2 ini lebih kecil dari H1, lalu H3, H4, H5 sampai H6 kecil banget. Kemudian di sini itu kalau kita misalkan saja tambahin enter di sini 2 kali. Kalau kita simpan lalu kita refresh di sini, dia itu tidak akan bertambah enternya karena di HTML itu walaupun kita nambahin enter di sini, dia itu tidak akan bertambah. Kita itu harus menggunakan sebuah sintak khusus. Jadinya yang ini itu adalah sintak tag yang memiliki pembuka dan penutup. Ada juga yang tidak memiliki pembuka dan penutup. Misalkan saja ada BR. Kalau kita simpan, kalau reload, maka akan bertambah enter seperti ini. Jadi BR ini fungsinya untuk menambahkan enter seperti ini. Kalau Anda misalkan saja mau tambahin enter di bawah sini gitu, tinggal tambahin BR aja di sini. Jadinya dia itu akan bertambah enter di sini. Sini juga. Kemudian kalau misalkan saja di tag P ini kalau kita misalkan aja tambahin teks 2 kali gini, seperti itu, lalu simpan, lalu reload. Maka di sini kan sudah muncul hello world, hello world. Jadinya dia tuh nggak ada enternya di sini. Kalau kita pakai tag P, kalau kita copy, pas tekan di sini, dia itu akan muncul seperti ini 2. Jadi dia sudah otomatis ada enternya. Kemudian di sini itu kita bisa coba untuk membuat namanya lorem ipsum. Jadi kita tinggal tulisin lorem, lalu tab. Maka akan muncul lorem ipsum seperti ini. Nah, lorem ipsum ini apa sih? Jadi lorem ipsum ini adalah sebuah teks yang cukup random yang bisa merepresentasikan sebuah kata-kata di dalam kalimat ininya. Kita itu kan ketika membuat sebuah website, misalnya belum ada teksnya atau materinya, kita bisa menggunakan lorem ipsum ini sebagai pengganti dibandingkan jika Anda itu misalkan saja random seperti ini. Seperti itu. Kalau seperti ini itu kita itu sulit untuk tahu bahwa apakah dia itu pas nggak ukurannya atau dia itu bisa tampilannya itu udah bagus belum gitu. Kalau misalkan lorem ipsum ini dia itu lebih terstruktur kata-katanya, tetapi dia itu tetap random. Kalau kita simpan, lalu reload, maka di sini sudah akan muncul lorem ipsum seperti ini. Kemudian kalau kita copy lagi, lalu pas tekan di bawah sini, itu secara otomatis sudah akan membuat paragraf seperti ini. Itu adalah kelebihan dari tag P dibandingkan Anda cuma masukin di luar seperti ini tanpa tag gitu. Kemudian selain tag BR, ada juga tag lain untuk membuat garis horizontal. Namanya itu adalah tag HR. Jadi HR ini kalau kita simpan, dia itu akan memunculkan sebuah garis seperti ini. Kalau kita tambahin di bagian sini di hello world sini kita simpan gitu. Lalu di sini kita akan hapus terlebih dahulu, lalu simpan. Maka di sini akan muncul seperti ini, ada hello world, lalu ada paragrafnya. Di sini Anda bisa perhatikan ketika kita membuat HTML dengan menggunakan Sublime Text, Anda bisa lihat di sini ada warnanya. Kalau kita misalkan saja ini copy, Ctrl A lalu copy, Anda bawa ke Notepad gitu. Kalau Anda ngodingnya pengen pakai Notepad, dia itu tidak terlihat, tidak ada kelihatan warnanya. Jadinya dengan menggunakan ini, kita itu bisa mempercepat proses untuk membuat webnya ataupun HTML-nya. Kemudian di sini itu nggak ada snippetnya juga. Jadinya kalau kita ketikin H1 lalu tab itu nggak bisa keluar autocomplete-nya. Kita close dulu ini. Kemudian bisa Anda lihat di sini agak sedikit sulit untuk dibaca ya karena dia tuh satu garis seperti ini. Jadi Anda bisa menstruktur dokumen HTML dengan lebih rapi lagi menggunakan sebuah template yang wajib. Jadinya kalau saya Ctrl A dulu lalu Ctrl X, kita cut dulu di sini
Untuk membuat HTML, beberapa sintak wajibnya itu atau tag wajibnya adalah yang pertama itu adalah HTML. Di sini ada terlihat ketika kita ketik HTML lalu tab akan muncul seperti ini. Yang pertama ini adalah dokumen type. Kita ingin memberitahu ke browser bahwa dokumen yang kita buat ini yaitu HTML. Kemudian di sini ada HTML. HTML ini adalah tag terluarnya. Kemudian ada head. Head ini apa sih? Jadi head ini adalah sebuah tag atau tag yang digunakan untuk menyimpan metadata tentang dokumen HTML yang sedang kita buat. Nah, metadata ini apa sih? Metadata ini adalah sebuah data untuk menjelaskan dokumen kita. Misalkan saja kita ingin memberi informasi kepada search engine seperti penulisnya itu siapa, lalu deskripsi dari page yang kita sedang buat ini apa gitu, atau HTML yang sedang kita buat ini apa gitu. Misalkan saja deskripsinya itu adalah buah blog yang membahas tentang teknologi dan pemrograman. Anda bisa memasukkannya dengan menggunakan meta seperti ini. Jadinya Anda letakkan di dalam head ini. Yang pertama di sini di bagian ini sebelumnya sudah otomatis autocomplete, yaitu ada char set. Jadi char set ini apa sih? Jadi karakter set yang kita gunakan. Kita itu menggunakan UTF-8. Biasanya itu UTF-8 ini sudah ada sekitar 1 juta lebih karakter. Jadinya kita hampir semua karakter yang kita ketikkan di sini itu sudah disupport. Kemudian ada viewport ini. Apa sih gunanya viewport ini? Jadinya di sini ada width dengan initial scale. Gunanya ini adalah untuk memastikan bahwa HTML yang sedang kita buat ini dia itu bisa menyesuaikan berdasarkan ukuran dari layarnya. Walaupun belum responsif, tapi kalau kita kecilin seperti ini, dia tuh udah otomatis mengecil seperti itu oleh Chrome-nya. Kalau kita belum isikan ini, bisa jadi dia tuh tidak ikut mengecil seperti ini. Setelah head, ada body. Nah, body ini tempat kita menyimpan sebagian besar code HTML kita. Jadinya kalau Anda membuat header, membuat footer, membuat blog post, Anda bisa memasukkannya di body ini atau body ini. Kemudian kita akan pastikan yang tadi sudah kita buat di sini seperti itu. Saya akan kecilkan terlebih dahulu fontnya, baik seperti ini. Lalu simpan, lalu kita reload. Masih belum ada perubahan ya. Kemudian di bagian title di sini sudah diisikan secara otomatis oleh Sublime-nya. Ada tag title. Tag title ini apa sih? Tag title ini adalah sebuah tag yang digunakan untuk mengganti judul yang ada di sini. Misalkan saja judulnya adalah project pertama. Situs super keren. Lalu simpan, lalu kita reload. Di sini akan muncul project pertama, situs super keren. Nah, jadinya kita itu sudah bisa mengganti judul dari halaman yang kita buat di sini, yang akan muncul di tab ini. Title ini harus berupa teks ya, seperti ini. Anda bisa masukkan angka, Anda bisa masukkan karakter. Kemudian tag title ini apa sih gunanya? Jadi ketika Anda mengisikan tag title ini, lalu user itu mengeklik ini, bookmark ini, maka yang pertama akan muncul di sini adalah project pertama situs super keren. Jadinya title ini berfungsi sebagai penama bookmark ini juga. Kemudian ketika Anda mengetikkan sesuatu di Google gitu, misalkan saja kode Insia gitu, maka di sini itu akan muncul tag title-nya dari yang kita masukin di sini. Baik, sekarang kita akan belajar tentang tag ini lagi. Ini namanya isi tag-nya. Ini tag pembuka, tag penutup. Kalau misalkan digabungkan menjadi satu, ini namanya elemen HTML. Yang ini itu namanya adalah atribut. Ada yang bilang properti juga, ada bilang atribut. Kemudian yang di sini juga atribut. Di dalam tag ini kita bisa memasukkan atribut. Jadi tergantung dari tagnya, kita bisa memasukkan atribut yang dia miliki. Misalkan aja meta ini ada meta untuk char set, ada atribut name, ada atribut konten seperti ini. Kemudian misalkan aja Anda membuat sebuah link. Misalkan aja di sini saya ingin membuat daftar menu. Jadinya ada home, misalkan aja ada kategori, ada blog gitu. Jadinya kita bisa menggunakan sebuah tag yang namanya kita akan buat terlebih dahulu di sini. Misalkan aja kita pakai tag p gitu. P kita isikan home, lalu kita tutup. Seperti itu. Kemudian di sini itu Anda bisa buat apapun yang di dalam body ini, kita tab gitu agar kita lebih mudah untuk membacanya. Jadinya seperti ini tag terluarnya. Kemudian di dalamnya itu kita agak ke kanan sedikit agar dia itu ada spasinya sehingga kita itu bisa lebih mudah untuk membacanya. Kemudian kita akan simpan terlebih dahulu lalu reload. Di sini sudah muncul home. Lalu kita akan buat lagi satu lagi, pergi ke Google atau menuju Google. Lalu reload, sudah muncul ada home lalu menuju ke Google. Baik, di sini kita akan menggunakan a tag. Jadinya kita akan menggunakan a seperti itu. Nah,
A ini apa sih? Jadi A ini digunakan untuk membuat sebuah hyperlink atau link. Misalkan saja Anda ingin mengklik ini lalu dia tuh pergi ke Google. Kalau misalkan klik menu blog gitu, kita akan buatin terlebih dahulu satu menu lagi namanya blog. Kalau misalkan klik ini, dia tuh akan menuju ke blog, ke halaman lain atau ke file HTML lain. Itu bisa menggunakan tag A ini. Yang harus kita lakukan adalah kita akan mengisikan sebuah atribut. Atributnya itu namanya ref. Seperti ini. Kemudian di dalam ref ini, kita akan memasukkan link yang kita akan tujukan. Jadinya, misalkan aja ke home ini, kita akan isikan di Google ini aja dulu ya, biar lebih mudah. Di bagian sini, kita akan isikan di sini ya. Ini kita akan ubah terlebih dahulu jadi P lagi. Kemudian, di sini kita akan isikan alamatnya, misalkan aja HTTPS. Harus lengkap ya. Kemudian, kita isikan www.google.com. Lalu simpan. Ketika kita reload di sini akan muncul link berwarna biru. Ini itu ada style defaultnya berdasarkan dari browsernya. Ada yang berwarna seperti ini, ada juga berwarna lain. Kemudian ketika kita klik ini, dia itu akan muncul google.com seperti ini. Kalau kita kembali, dia itu sudah kita reload lagi, dia itu sudah berubah warnanya. Kemudian untuk warna-warna yang ada di sini itu, ketika link yang belum dikunjungi, dia itu akan berwarna biru dan bergaris bawah. Untuk link yang sudah dikunjungi, dia itu akan berwarna ungu dan digaris bawahi. Untuk link yang sedang aktif, dia itu akan berwarna merah. Misalkan aja kita isi di home ini, kita isi tag A lagi, lalu href ini kita isikan index.html. Di sini bisa Anda lihat bahwa ada home, ada menuju ke Google. Kalau link yang sudah kita kunjungi, dia itu akan berwarna ungu seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita buat lagi baru, misalkan saja google.co.id. Lalu kita refresh, maka link yang baru ini dia itu akan berwarna biru seperti ini. Nah, ini adalah style bawaan dari HTML-nya. Kemudian jika Anda ingin membuat sebuah file baru, Anda bisa pergi lagi ke folder yang ada di sini. Misalkan saja kita akan membuat sebuah file namanya blog.html. Lalu enter, lalu ini yes. Setelah itu kita tarik ini ke sini. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita akan ketikkan HTML. Lalu kontrol spasi, maka akan muncul seperti ini. Ada S seperti ini, lalu kita tekan tab, maka dia tuh udah langsung muncul HTML-nya. Jadi kita hapus lagi sekali lagi HTML, lalu kontrol spasi, lalu tab. Kemudian blog. Di sini saya akan membuatkan sebuah link saja. Pergi ke home. Lalu ditutup. Kemudian linknya kita akan isikan dengan alamat home-nya tadi index.html. Kalau kita minimize ini dulu, lalu kita reload dulu. Kemudian di bagian index, pastikan Anda sudah isikan href-nya. Di bagian blog ini, kita ganti jadi A, ini jadi A juga. Ini ganti jadi home.html. Kalau kita simpan, lalu reload, dia itu akan muncul di sini, home menuju ke Google, lalu blog. Lalu kita klik blognya ini, maka dia tuh belum muncul karena ini kita salah masukkan ya, harusnya blog. Kemudian di sini kita klik lagi blog. Oke, udah muncul blognya dengan ada satu buah link pergi ke home. Kemudian misalkan saja Anda menemui di Google itu ada sebuah web page gitu atau halaman web. Anda bisa mengeklik di sini, klik kanan, lalu Anda inspeksi. Ketika kita inspeksi seperti ini, saya akan bisa terlebih dahulu. Kemudian di sini akan muncul elemen-elemen HTML-nya beserta tag-nya. Misalkan aja kita ingin mengedit ini sementara, Anda bisa klik 2 kali di sini, akan muncul seperti ini. Ini adalah judul 2 gitu, misal atau judul 3. Maka secara otomatis dia akan berubah di sini. Kalau misalkan kemudian di sini juga ada console, ada source, ada networking juga dan lain-lain. Ini tidak akan kita pelajari di video kali ini, tapi saya ingin beritahu bahwa ada fitur seperti ini di Google Chrome. Kemudian Anda juga bisa klik kanan di sini lalu lihat sumber halaman pakai Ctrl U. Di sini akan muncul semua HTML-nya gitu. Kayaknya isi HTML, lalu head, ada bodinya juga. Baik, kita akan close ini dulu, lalu kita akan kembali ke sebelum teksnya, kita akan kembalikan lagi seperti ini. Kemudian Anda juga bisa mengisikan tag di dalam tag. Artinya itu seperti ini. Misalkan aja di dalam lorem ipsum ini, di yang ini, saya akan hapus dulu yang di bagian bawah ini, supaya bisa lebih jelas. Di bagian sini itu, kita ingin lorem ipsumnya saja huruf tebal. Caranya itu gimana? Jadi caranya itu adalah kita bisa menggunakan tag B gitu ya. Seperti itu.
Jadi kalau jika Anda ketik di sini kurung siku lalu B, lalu kita pakai tanda atas dan bawah di keyboard, pilih B ini lalu tab, maka di sini itu akan muncul langsung penutupnya. Nah, di sini itu kita pindahkan lorem ipsumnya ke B ini. Tag B ini berfungsi untuk membuat dia itu tebal. B itu artinya bold. Kalau kita simpan, kalau kita reload, maka yang lorem ipsum ini akan jadi bold. Misalkan saja Anda ingin agar yang ini misalkan jadi bold juga, tinggal kita isikan B di sini dan tag penutupnya di sini. Lalu simpan, lalu reload. Ini juga sudah jadi tebal. Setelah itu, Anda juga bisa mengisikan tag di dalam tag lagi. Misalkan saja Anda ingin agar ini menjadi garis bawah gitu, ada garis bawahnya. Anda bisa menggunakan tag yang namanya U. Ini juga tutupnya seperti itu. Jadi underline. U itu artinya underline, makanya di sini. Jadi di sini akan muncul lorem ipsum dengan huruf tebal dan garis bawah. Kemudian misalkan aja Anda ingin membuat tulisan lorem ipsum ini menjadi huruf miring gitu. Anda bisa menggunakan tag yang namanya EM, emphasis, yang digunakan untuk membuat huruf miring seperti ini. Baik, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya membuat komen di HTML. Jadi komen itu berfungsi sebagai untuk penanda bahwa misalkan saja ketika kita membuat daftar link ini, oh ini menunya gitu. Kemudian komen ini juga berfungsi ketika mengubah elemen yang sudah kita buat seperti ini menjadi tidak bekerja lagi, alias di komen gitu. Kita akan coba aja langsung. Jadi komen ini, untuk membuat komen kita terlebih dahulu harus pakai kurung siku seperti ini, lalu tanda seru seperti itu, lalu minus minus. Setelah itu kita akan tutup komennya menggunakan minus minus tanda kurung siku lagi. Baik, di sini apapun yang ada di sini itu dia itu tidak akan dieksekusi oleh browser. Misalkan aja kita akan isi sini hello world gitu. Lalu kita akan simpan, lalu kita refresh di sini, ini nggak akan muncul apa-apa di sini. Kalau kita buka di sini, lalu lihat sumber halaman, bisa Anda lihat di sini itu emang ada hello world-nya, tapi dia itu tidak dieksekusi oleh browsernya. Kemudian yang ini juga tidak akan dirender oleh browser. Jadi kalau kita masukin misalkan aja link home-nya ini ke dalam sini, seperti itu, lalu kita simpan, lalu reload, maka home-nya akan hilang. Dia itu tidak dieksekusi. Kita akan kembali lagi ke Control Z. Lalu di bagian sini itu digunakan untuk memudahkan kita untuk mengingat apa sih yang kita buat. Misalkan aja di sini saya sedang membuat sebuah menu gitu. Misal seperti itu. Kemudian yang harus Anda perhatikan di sini, komen ini bisa Anda masukkan seperti ini ya. Misalkan saja kita cut dulu ya komennya pakai Ctrl X, lalu kita pindahkan ke sini. Ini juga bisa. Komennya akan ada di sini. Lalu kalau kita reload, maka dia itu tidak akan terrender di sini. Cuma yang teks saja terrender. Kemudian ini itu juga bisa multi line ya, artinya itu Anda bisa membuatnya seperti ini juga bisa. Kemudian untuk komen-komen ini kita akan beri terlebih dahulu, misalkan aja ini kita isikan di sini tag A berfungsi untuk membuat link agar Anda itu bisa lebih mudah untuk mengingatnya. Kemudian yang ini juga kita akan isikan tag H berfungsi untuk membuat heading atau judul. Kemudian yang ini tag BR digunakan untuk menambahkan baris baru atau enter atau creates return. Kemudian yang P ini digunakan untuk membuat paragraf. Kita bisa isi. Untuk membuat komen dengan cepat, Anda bisa menggunakan Ctrl garis miring seperti itu. Jadi kita ulang lagi pakai Ctrl, tekan Ctrl lalu garis miring di keyboard. Lalu dilepas, maka akan muncul langsung seperti ini. Sekarang kita akan isikan di sini P digunakan untuk membuat paragraf. HR digunakan untuk membuat horizontal row. Lalu B untuk membuat teks tebal. Selain B, Anda juga bisa menggunakan strong ya. Jadi Anda juga bisa menggunakan teks strong di sini. Misalkan aja strong. Lalu jangan lupa ditutup di sini strongnya.
Seperti itu. Kita akan cek yang tempor ini. Saya sudah simpan lalu reload. Dia itu sudah tebal juga. B dan strong. Kemudian ada juga tag EM digunakan untuk membuat teks bergaris miring. Membuat teks miring. Selain EM, Anda juga bisa menggunakan tag I atau italic. Jadi misalkan saja di sini Anda ingin membuat dia tuh jadi huruf miring, Anda bisa pakai tag I. Lalu jangan lupa ditutup tagnya seperti ini. Kita bisa cari kata-katanya yang tadi itu. Yang ini sudah miring dia. Tag EM dan I. Kemudian ada juga tag U untuk menambahkan underline. Jadi kita bisa duplikat ini pakai Ctrl Shift D. Yaitu akan terduplikat seperti itu. Tag D, U digunakan untuk membuat teks bergaris bawah seperti ini. Anda juga bisa jadikan dari satu, juga nggak masalah ini. Kemudian sekarang kita akan membuat list atau sebuah daftar. Jadi list ini biasanya digunakan untuk membuat menu di HTML. Misalkan aja Anda ingin membuat sebuah navbar atau navigation bar di sini. Anda bisa menggunakan sebuah list misal. Ataupun Anda juga bisa menggunakan tag lain. Kemudian di sini itu ada dua buah jenis list. Yang pertama itu adalah unordered list, artinya list yang tidak ada angkanya, dia tuh pakai simbol-simbol gitu, dan ordered list. Jadi list yang dimulai dengan angka. Misalkan saja kita akan membuat unordered listnya pakai UL, jadi unordered list. Kemudian di dalam UL ini kita akan memasukkan item-itemnya, jadi pakai LI list item, lalu kita tutup seperti itu. Kita isi misalkan saja Budi pergi ke pasar. Lalu simpan, lalu kita reload di sini, maka sudah akan muncul Budi pergi ke pasar. Lalu Anton pergi ke warung. Maka dia itu akan muncul lagi list yang seperti ini. Jadi di bagian UL, di LI ini atau list item ini, ketika kita masukin lagi ke dalamnya tag list item atau elemen list item, kita itu bisa menambahkan lagi listnya. Misalkan saja Budi, Anton, misalkan saja siapa lagi? Sonia pergi ke mana? Seperti itu. Jadi kita juga bisa menggunakan simbol juga. Satunya lagi ada order list. Order list ini kita itu bedanya dengan UL ini, dia itu menggunakan angka. Kalau kita masukkan di sini misalkan aja membeli daftar belanjaan gitu misal. Kita akan buatkan di sini pakai tag P, daftar belanja. Kemudian di sini kita bisa isikan nasi bungkus, lalu air mineral, lalu gorengan. Kalau kita simpan, lalu reload, maka di sini akan muncul daftar belanja yang berisikan nasi bungkus, air mineral, dan gorengan. Kemudian di bagian order list ini kita juga bisa menetapkan dia itu mulai dari angka nomor berapa. Jadi di dalam order list atau OL ini kita itu bisa menambahkan sebuah atribut yang bernama start. Kemudian di sini kita bisa isikan, misalkan saja dia itu dimulai dari angka 10. Simpan, lalu kita reload. Maka di sini akan muncul 10, 11, 12 seperti itu. Baik, sekarang kita akan beri komentar terlebih dahulu. UL digunakan untuk membuat unordered list pakai simbol. Sedangkan yang OL digunakan untuk membuat order list pakai angka. Baik, kemudian di bagian sini saya lupa tadi sedikit. Di bagian SR ini kita juga bisa menambahkan garisnya ini. Kita bisa cari SR yang tadi, yang ini. Kita bisa isi sebuah atribut yang bernama size. Kita bisa isi misalkan saja 10 pixel. Kalau kita simpan lalu reload, maka dia itu akan menjadi semakin besar seperti ini. Jadi size-nya dia itu akan bertambah besar atau dia itu menjadi lebih lebar begini. Kemudian ada juga satunya lagi, ada width. Misalkan saja Anda ingin mengkustomisasi berapa panjangnya, misalkan saja 100 pixel gitu. Kita bisa reload terlebih dahulu, dia itu maka akan
akan menjadi sebesar ini. Kita akan tetapkan jadi 300 saja. Baik, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya menampilkan gambar di HTML. Jadi, untuk menampilkan gambar ada dua buah cara, yaitu cara yang offline dan online. Cara yang offline itu kita akan download terlebih dahulu gambarnya. Setelah itu kita akan simpan di bagian sini. Kita beri nama, kita buat folder baru, misal namanya src. Kemudian kita beri nama image. Jadi kita akan menyimpan gambarnya di sini, atau Anda juga bisa menyimpan di luar sini juga nggak masalah. Jadi di bagian sini kita akan buka terlebih dahulu situs yang namanya unsplash.com. Unsplash ini adalah sebuah situs di mana kita itu bisa menggunakan semua gambar yang tersedia di sini secara gratis. Selain itu, kita juga bisa menggunakannya untuk kebutuhan komersial. Artinya itu ketika Anda itu mencari gambar di internet, mesti lebih hati-hati. Artinya itu Anda harus pilihnya situs-situs seperti Unsplash ini. Dia itu bisa menggunakan untuk kebutuhan komersial. Artinya itu misalkan saja Anda menjual websitenya, itu bisa. Jadi ketika kita misalkan saja pakai gambar yang ini misal, lalu Anda jual website pakai gambar ini, itu nggak masalah. Karena di Unsplash itu kita itu boleh menggunakannya secara gratis. Ada juga situs-situs lain yang kita tidak boleh menggunakan secara gratis. Kita harus bayar lisensi terlebih dahulu ke yang buat gambarnya atau yang fotografernya. Kita akan download terlebih dahulu gambarnya yang ini. Silakan di-download. Setelah itu di sini kan sudah ada yang Peter Thomas ini. Kita tampilkan dalam folder dulu. Saya akan cut terlebih dahulu. Saya akan cut bawa ke HTML pertama. Baik, di sini kita akan ubah terlebih dahulu nama filenya, misalkan saja laut.jpg. Setelah itu silakan pergi ke Sublime Text terlebih dahulu, lalu kita akan kecilkan lagi ukurannya. Untuk menampilkan gambar, jadi misalkan saja saya ingin menampilkan gambar di atas paragraf ini. Jadi di sini kita bisa menggunakan tag img atau image. Lalu kita beri source. Source-nya ini jika Anda filenya di luar sini, maka Anda perlu memberi namanya dan ekstensi filenya. Jadi saya akan copy terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian simpan lalu reload. Maka di sini akan muncul gambarnya gede seperti ini ya. Kalau Anda ingin mengubah ukurannya, jadi bisa dikecilin terlebih dahulu lagi windownya. Anda bisa mengisikan atribut di sini namanya width, misalkan saja 300 pixel, dan height-nya misalkan saja 300 pixel juga. Simpan lalu kita reload, dia itu akan berukuran sebesar ini ukuran gambarnya. Kemudian jika Anda ingin menampilkan gambar dari online gitu, dari server lain, jadi misalkan saja kita akan mengambil gambar yang kita bisa saja cari yang nature di sini, lalu kita akan gunakan yang ini misal. Kita akan gunakan yang ini misal. Lalu di bagian sini kita klik kanan, buka gambar di tab baru. Kita akan menggunakan link ini untuk sementara untuk menampilkan gambarnya. Kita copy terlebih dahulu linknya, lalu kita akan buat image lagi. Jadi untuk duplikat ini saya akan blok terlebih dahulu seperti ini, lalu tekan Ctrl+Shift+D seperti itu, Ctrl+Shift+D. Saya ulangin lagi, jadi di blok lagi Ctrl+Shift+D. Lalu di sini kita akan ubah source-nya jadi alamatnya. Kita simpan, lalu kita akan buka lagi ini, lalu reload. Maka di sini akan muncul ada gambar laut, ada gambar sungai seperti ini. Jadi Anda bisa mengisikan panjang dan lebarnya di sini. Misalkan saja saya ingin lebih panjang lagi, kita isi 400 seperti itu, lalu reload. Jadinya dia itu akan lebih panjang lagi. Kalau lebih lebar lagi, tinggal Anda ganti saja di sini jadi 500 gitu misal, atau berapapun angka yang Anda inginkan. Baik, sekarang kita akan memberi komentar terlebih dahulu di sini. IMG digunakan untuk menampilkan gambar. Sekarang kita akan belajar tentang table atau tabel. Jadi di bawah sini, di paling bawah, tabel. Kita bisa membuat tabel itu menggunakan tag namanya table. Lalu di tab di sini akan muncul table. Di dalam table atau tabel itu kan ada barisnya dan kolomnya. Jadi untuk membuat baris baru, kita bisa menggunakan di sini namanya TR, table row. Misalkan saja di atas sini Anda ingin menampilkan judul-judulnya. Jadi misalkan saja ada name, ada nama, lalu ada nomor telepon. Anda bisa isikan di sini TH, table head. Kita isi dengan misalkan saja name, lalu ada nama, lalu kita duplikat lagi, ada nomor telepon. Kalau kita simpan lalu reload, maka di bawah sini akan muncul name, nama, dan nomor telepon.
dengan huruf tebal karena kita itu menggunakan TH di sini. Kemudian kalau Anda ingin menambahkan baru di bawah sini, jadi tinggal tambahin lagi TR-nya. Kita bisa mengisikan di sini TD, table data. Kita bisa isikan di sini nama misalkan saja, name-nya bebas saja ya. 16 15 05 10 123 gitu misal. Kemudian ada juga nama, kita duplikat aja ini pakai Ctrl Shift D, lalu misal namanya David. Lalu nomor teleponnya 08123 bebas gitu. Kemudian kalau kita reload di sini, maka akan muncul name-nya, namanya dan nomor telepon. Kalau kita tambahin lagi di sini TR-nya, kita duplikat pakai Ctrl Shift D seperti itu. Kita tinggal tambahin lagi angka-angkanya. Saja David, lalu ada Andika. Lalu kita reload, maka akan muncul David dan Andika seperti ini. Ini tuh belum ada garisnya karena di HTML itu kita hanya membuat strukturnya saja terlebih dahulu. Lalu dengan menggunakan CSS atau Cascading Style Sheet, kita bisa membuat ada garisnya seperti itu dengan menggunakan border. Baik, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat. Misalkan saja di sini kita akan menambahkan makanan favorit gitu. Jadinya di sini itu ada makanan favorit, lalu di sini akan kita bagi dua. Misalkan saja di sini ada nasi goreng, di sini ada ST gitu. Caranya itu bagaimana? Jadi caranya itu adalah ketika kita membuat tabel seperti ini, kita akan buat terlebih dahulu di sini. Misalkan saja judulnya itu makanan favorit. Kalau kita reload di sini akan muncul makanan favorit seperti ini. Kemudian kita isikan di sini kolom span, kita isikan 2. Kalau kita simpan, lalu di sini kita akan tambahkan 2 buah data baru. Misalkan saja di sini ada nasi goreng, es teh, lalu ada juga mie goreng dan es teh. Lalu kita simpan, lalu kita reload, maka di sini sudah akan muncul satu seperti ini ya. Jadi kalau saya blok di sini, jadi satu kolom makanan favorit ini berisi 2 buah sel seperti ini. Ada nasi goreng, ada es teh, mie goreng dan es teh. Nah, seperti itu caranya. Kemudian kalau misalkan saja Anda ingin yang bagian barisnya, jadi Anda bisa melakukan seperti ini. Kita akan buat tabel baru terlebih dahulu di bawah sini. Jadi kita buat tabel, lalu ada TH, tabel head. Misalkan kita beri nama gitu. Lalu di bawah di sampingnya kita bisa isi TD juga, misal David. Lalu di sini kita mesti pakai TR terlebih dahulu untuk buat row-nya atau barisnya. Baru kita bisa memasukkan TH dan TD-nya di sini. Ada nama dan ada David. Kemudian kalau kita simpan dan reload akan muncul seperti ini. Jadi nama David. Kemudian di bawahnya sini ada nomor telepon. Misalkan saja kita duplikat ini seperti itu, nomor telepon. Di sini kita bisa isikan row span 2 gitu misal. Jadi misalkan saja nomor teleponnya itu ada 2. Nomor telepon pertama itu saja 0812345. Kemudian kita bisa isikan lagi di sini TR. Lalu kita masukkan di sini nomor telepon keduanya. Misal sini 6. Kalau kita reload dulu, maka di sini akan muncul ada nama dan nomor telepon. Jadi namanya ini di sini TH-nya, kemudian nomor teleponnya itu yang ini nomor telepon. Kemudian untuk row span ini dia itu akan menggunakan 2 buah baris yang ini nomor teleponnya. Jadinya dia itu di sini 2 baris, di sini 1 baris seperti itu. Seperti ini hasilnya. Baik, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana caranya membuat POM menggunakan HTML. Nah, POM itu apa? Jadi POM itu adalah sebuah tampilan yang digunakan untuk mengambil input dari user. Misalkan saja ketika Anda buka sosial media, di sana ada sebuah page untuk login, untuk registrasi, untuk lupa password. Di sana itu kan ada text box-nya. Nah, di sana itu kita input dari HTML-nya. Jadi, untuk membuat input tersebut, kita bisa menggunakan di sini tag-nya, menggunakan POM seperti itu. Lalu di dalam POM ini kita bisa membuat berbagai jenis input. Jadi yang pertama-tama adalah kita ketikkan input, tag input. Lalu untuk tipenya kita isikan teks di sini karena kita ingin menggunakan
yang kotak seperti ini. Lalu name-nya kita isikan di sini, misalkan saja nama. Simpan, lalu kita reload. Jika Anda bisa lihat di sini sudah ada muncul kotak seperti ini dengan tipenya teks, lalu name-nya ini. Jadi name ini apa sih? Jadi di bawah sini misalkan saja Anda membuat sebuah tombol submit, lalu ketika dia itu submit formnya, data yang ada di dalam form ini akan dikirim ke server. Nah, server itu akan menerima datanya. Jadi kita itu mengambil datanya berdasarkan dari name ini di servernya. Misalkan saja menggunakan bahasa pemrograman PHP gitu misal. Jadi kita akan mengambil datanya ini dari atribut name ini, namanya nama. Untuk sekarang kita akan memberi nama sesuai dengan apa saja sih inputnya, jadi supaya Anda tidak bingung. Jadi cukup isikan di sini sesuai dengan apa yang kita akan buat di sini. Jadi di sini saya akan buat nama, lalu ada name, lalu ada nomor telepon seperti itu. Kemudian di sini untuk buat tulisannya kita bisa menggunakan namanya label. Kita bisa isikan nama. Lalu kita reload, maka di sini akan muncul nama, lalu ada kotak di sampingnya. Setelah itu, kita juga bisa menambahkan atribut yang namanya placeholder. Di placeholder ini adalah teks yang ada di sini ketika tidak mengetikkan apapun di sini. Misalkan saja kita isikan di sini, masukkan nama Anda, maka akan muncul di sini. Kita refresh dulu, masukkan nama Anda. Kemudian selain nama, kita juga akan memasukkan name. Di sini juga silakan isikan name. Pastikan Anda tidak ada spasi di sini ya, di name-nya ini. Anda bisa menggunakan tanda ini untuk menggantikan spasinya, atau misalkan saja name Anda gitu, menggunakan huruf besar seperti ini. Sekarang kita akan isikan name saja. Ini kita ganti jadi name, nomor induk mahasiswa. Ada nama, ada name. Kemudian nama, name misalkan saja, ada nomor telepon. Kita bisa isikan telepon. Ini telepon juga. Masukkan nomor telepon. Setelah itu di bagian sini, jika Anda ingin agar dia itu tidak dari kiri ke kanan bertambahnya, jadi elemen yang ada di HTML itu ada dua jenis. Ada block level element dan inline level element. Artinya itu gimana? Kalau misalkan saja yang inline itu seperti ini ya. Jadi dia itu bertambah dari kiri ke kanan seperti ini. Ini kiri ke kanan juga lah. Kalau misalkan blok itu dari atas ke bawah, misalkan saja paragraf seperti ini. Misalkan nanti ketika kita nambahin paragraf baru di bawah sini, dia itu akan bertambah lagi di bawah sini paragrafnya, bukan di sampingnya. Jadi untuk membuat ini menjadi block level element, kita bisa menggunakan di bagian sini sebuah tag yang namanya div. Ini akan mengkonvert menjadi block level element kalau kita masukkan di sini label dan inputnya seperti itu. Lalu kita refresh, maka di sini akan muncul nama, lalu dia bertambah enter gitu. Nah, di sini ada name-nya belum ya. Kita akan tambahkan juga div. Di sini kita akan masukkan di sini. Kemudian refresh, ada nama, ada name, kemudian ada juga div untuk teleponnya. Oke, hasilnya seperti ini. Kita udah ada nama, ada name, ada telepon. Kemudian untuk agar ini nggak terlalu dekat, atas dan bawahnya, kita bisa menggunakan CSS ataupun kita menggunakan caranya HTML. Sekarang kita masih belajar HTML, jadi bisa sementara pakai BR saja di sini, lalu simpan, lalu refresh. Maka di sini akan bertambah space sedikit. Kita juga akan tambahkan di sini BR juga. Lalu refresh. Oke, kita sudah ada nama, lalu name, lalu telepon. Selanjutnya kita akan belajar tentang input tipe lain. Misalkan saja Anda ingin membuat sebuah input untuk masukkan jenis kelamin gitu. Jadi apakah dia itu pria atau wanita? Anda bisa buatin lagi div di sini. Jadi pakai div lagi. Kemudian kita beri labelnya. Bisa kita isi gender gitu. Setelah itu untuk membuat dari laki-laki atau perempuan, kita bisa menggunakan tag select. Jadi select, di dalam sini kita bisa isikan option. Lalu di dalam option ini kita bisa isikan laki-laki dan perempuan. Jangan lupa diisikan name-nya di sini, di select-nya ini. Jadi name-nya misalkan saja di sini kita isikan gender. Lalu
value yang akan dikirim. Jika dipilih laki-laki ke servernya, kita bisa isikan di sini laki-laki. Lalu untuk perempuan, kita bisa isi di sini perempuan. Kalau kita refresh, di sini akan muncul ada laki-laki perempuan seperti ini. Ini yang selectnya. Kalau misalkan yang radio buttonnya bisa buat di sini. Jadi kita akan buat sebuah div terlebih dahulu. Lalu untuk membuat radio button kita pakai input. Setelah input ada atributnya yang namanya tipe, type. Kemudian di sini kita masukkan radio. Setelah itu name-nya kita beri nama gender. Lalu value-nya kita bisa isikan laki-laki atau pria. Untuk labelnya tinggal kita masukin di sini label laki-laki. Kita atau pria. Kita refresh dulu. Maka akan muncul pria seperti ini. Kalau misalkan saja Anda ingin membuat yang lainnya, jika kita ingin menambahkan radio buttonnya lagi di sini, pastikan name-nya ini sama. Jadi kita tinggal copy aja name-nya yang sama, tetapi bedanya itu adalah value-nya. Misalkan saja pria lalu wanita. Lalu labelnya kita isi wanita di sini. Kita simpan lalu reload, maka kita sudah punya pria dan wanita. Jadi ini diseleksi salah satunya. Setelah kita membuat select option seperti ini dan radio button seperti ini, sekarang kita akan membuat sebuah text area. Jadi text area itu mirip seperti text input seperti ini, tetapi dia itu memiliki ukuran yang lebih besar. Jadi kita bisa membuat di sini. Kita buat div dulu, baru kita masukkan labelnya. Misalkan saja masukkan pesan. Lalu di sini itu kita bakalan isikan dengan tag text area. Lalu kita akan beri name-nya message atau pesan. Kalau kita refresh di sini, maka akan muncul sebuah text area yang berisikan masukan pesan. Baik, di sini saya akan tambahkan sedikit space terlebih dahulu. Lalu di sini juga akan saya tambahkan space juga, enter juga ya. Sini juga kita refresh. Oke, sudah jadi seperti ini. Selain itu kita juga bisa membuat sebuah input berupa date. Jadi misalkan saja ketika Anda mengisikan sesuatu di web itu beberapa kali mungkin udah pernah ketemu, ada ketika kita klik itu bakalan muncul tanggal dan waktu yang ingin dimasukkan. Jadi kita bisa buat di sini misalkan saja dia itu kita minta untuk memasukkan tanggal lahir. Jadi bisa isi di sini label dulu, lalu masukkan tanggal lahir. Kita bisa isikan di sini inputnya, lalu tipenya itu date. Setelah itu kita beri name-nya itu TTL gitu misal, atau tanggal lahir juga bisa. Kalau kita refresh, maka di sini sudah ada date picker untuk mengambil tanggal, bulan, dan tahun. Jadi kita bisa isikan misalkan saja tanggal 14 Februari 2022, maka akan muncul seperti ini. Dan terakhir ada button untuk submitnya. Jadi kita bisa membuat sebuah button di sini. Kita bisa buat di sini input dengan tipenya submit. Lalu name-nya kita isikan submit. Value-nya kita bisa isikan kirim. Kalau kita simpan, kita reload dulu, maka akan muncul sebuah button dengan tulisan kirim. Di sini ketika dia itu submit, kita harus mengisikan mau kemana data yang ini akan dikirim. Misalkan saja Anda di masa depan itu membuat sebuah script dengan menggunakan PHP misal. Jadi Anda bisa mengisikan di sini namanya action. Actionnya misalkan ke daftar.php gitu misal. Lalu metodenya post karena kita ingin mengirim data. Kita simpan lalu reload, kita coba kirim. Nah, di sini sudah dia itu mengirim data ke daftar.php. Kalau kita refresh di sini, maka dia itu akan muncul seperti ini karena ada data yang kita kirim. Apakah kita ingin mengirimnya kembali? Kalau ingin mengirimnya kembali, kita lanjutkan. Kalau enggak, tinggal dibatalkan saja. Kemudian metodenya ini digunakan untuk menandai apakah kita ingin mengirim data atau menerima data.
Kalau misalkan kita ingin mengirim data menggunakan post, kalau misalkan ingin menerima atau mengambil data itu menggunakan get. Ini untuk saat ini kita akan skip dulu bagian ini. Kalau misalkan kita buatin button lagi di bawah sini, jadi nggak semua button itu bisa nge-submit ya. Kalau misalkan kita buatin di bawah sini, kita buatin button gitu misal, lalu di sini juga ditutup gitu, kita isikan submit gitu misal. Kalau kita refresh lalu tekan submit ini, dia tuh bakalan ngapa-ngapain, kecuali di input ini karena dia itu ada tipenya submit. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya untuk membuat blok sederhana dari semua yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan menggunakan semantic tag. Sekarang kita akan belajar tentang semantic tag. Jadi apa sih itu semantic tag? Jadi semantic tag itu adalah tag yang mendeskripsikan dengan jelas kegunaannya kepada browser ataupun developer. Misalkan saja ketika Anda membuat tag seperti table, form, atau artikel, itu sudah jelas-jelas kelihatan bahwa di tag ini kita membuat sebuah tabel, di tag ini membuat sebuah form, dan di tag ini membuat sebuah artikel. Kemudian contoh dari non semantic tag itu adalah misalkan saja ada div, ada span seperti ini, atau span. Jadi div ini adalah sebuah block level element dan span ini adalah sebuah inline level element. Artinya itu ketika kita membuat sebuah div itu, misalkan saja ada 2 buah div, dia itu secara otomatis akan ada dari atas ke bawah gitu. Misalkan saja ini, kita ingin membuat ini satu div, ini satu div. Jadinya dia itu dari atas ke bawah. Kalau misalkan Anda ingin dari kiri ke kanan bertambahnya, Anda bisa menggunakan inline element. Kemudian ini adalah salah satu contoh dari semantic tag. Ada headernya, ada navigationnya atau nav. Kemudian ada sectionnya yang bisa Anda isikan dengan artikel. Ada juga aside. Aside ini digunakan untuk membuat, contohnya adalah sidebar gitu. Kemudian ada footernya. Jadinya ketika Anda misalnya melihat sebuah web itu, pastinya ada headernya, ada navigasinya, ada kontennya di sini. Kemudian ada widget gitu misalnya, ataupun ada footernya. Kemudian contoh lain dari semantic tag ini ada artikel, aside, detail, caption, figure, footer, lalu header, main, mark, nav, section, summary, and time. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah web page. Jadinya kita akan membuat sebuah blog yang berisikan semantic tag seperti ini. Baik, sekarang kita akan buka lagi Sublime Text-nya. Lalu kita akan buka lagi Chrome-nya. Kemudian di sini kita akan buka index.html-nya. Lalu kita akan ketikkan di sini HTML. Lalu kontrol spasi dulu. Akan muncul seperti ini, lalu di tab. Maka dia itu akan secara otomatis akan membuatkan sebuah template bawaan seperti ini atau boilerplate-nya. Jadi kita sudah mendapatkan HTML, lalu tag elemen head-nya, lalu body juga. Kemudian di sini itu kita akan buat semantic tag-nya berdasarkan dari apa yang sudah tadi kita bahas yang ini. Jadi ada header-nya, ada navigasinya, ada section-nya, dan ada footer-nya. Baik, di sini yang harus pertama kali kita ganti atau tambahkan yaitu di title ini. Kita akan tambahkan misalkan saja blog teknologi dan pemrograman. Lalu disimpan, lalu di replace. Setelah itu akan muncul di sini blog teknologi dan pemrograman. Kemudian di body ini adalah tempat kita akan membuat semua semantic tag-nya. Jadi misalkan saja Anda memiliki sebuah header, Anda bisa isikan di sini. Ada header. Silakan pilih ini, lalu di tab, seperti itu akan muncul. Kemudian di sini kita akan berikan misalkan saja tag H1. Jadi H1 ini kita akan isikan misal judulnya blog teknologi dan pemrograman. Jangan lupa ditutup tagnya, simpan lalu di refresh, maka akan muncul blog teknologi dan pemrograman. Baik, di sini kita akan rapikan sedikit. Jadi ini akan saya enter terlebih dahulu seperti itu, sehingga dia itu agak ke kanan. Jadinya kita lebih mudah untuk membacanya. Kemudian di bagian di bawah sini kita akan membuatkan sebuah section untuk menampung beberapa blog post gitu misal. Jadinya kita bisa buat di sini dulu section gitu. Kita bisa diisi di sini misalkan saja blog atau post pertama. Simpan lalu refresh. Setelah itu kita akan buatkan terlebih dahulu nama penulisnya misalkan saja Gusnando. Jadi kita bisa isikan di sini pakai small untuk membuat tulisan yang kecil. Jadi kita isi Gusnando. Kita refresh, sudah muncul tulisannya. Kalau kita pakai P gitu, ini juga bisa, tapi tulisannya itu jadi
jadi jauh lebih besar seperti ini. Kemudian kalau kita kembalikan lagi jadi small, maka dia itu akan kembali lagi seperti ini. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah kita buat blog postnya. Misalkan saja di sini ada tulisannya, tetapi tidak sampai semuanya ada gitu, ringkasannya aja. Jadi kita bisa pakai di sini tag P paragraf, lalu kita akan buat lorem ipsum di sini pakai lorem, lalu tekan tab. Di sini sudah muncul lorem ipsumnya, lalu kita simpan, lalu refresh, akan muncul tulisan seperti ini. Kemudian baik, di sini kita sudah ada post pertama, lalu nama penulisnya, lalu ada sebuah lorem ipsum. Kita akan masukkan 3 elemen ini ke dalam sebuah tag baru yang bernama artikel. Jadinya dia itu bisa lebih jelas bahwa di section ini atau di bagian ini kita memiliki sebuah artikel. Jadi kita bisa Ctrl X, lalu buatkan di sini artikel seperti itu, lalu pastekan di sini. Jangan lupa Anda bisa tabkan sedikit ke kanan agar dia itu lebih mudah untuk dibaca. Kalau kita refresh dia itu nggak ada perubahan, tetapi kalau kita lihat sumber halaman atau inspeksi di sini, maka di sini sudah ada artikelnya. Kemudian kita bisa copy beberapa dulu, misalkan saja artikel ini kita akan copy jadi 2 gitu. Kemudian misalkan saja Anda ingin menambahkan kategori di sini. Jadi Anda bisa menggunakan tag aside-nya. Jadi di bawah section ini kita bisa tambahkan aside. Lalu kita bisa buat misalkan saja tag paket tag H3, lalu kategori. Lalu di sini kita bisa isikan tag nav karena dia itu termasuk navigasi kategorinya. Kita bisa pakai tag nav ini. Lalu biasanya untuk membuat menu, orang-orang itu lebih banyak menggunakan unordered list atau list yang tidak ada angkanya. Jadi kita bisa pakai UL, lalu tab, lalu kita bisa buat list itemnya, misalkan saja kategorinya teknologi, lalu kita punya teknologi pemrograman, dan teknologi misalkan saja Android. Simpan, lalu kita refresh di sini. Maka di sini sudah kita ada kategori teknologi, pemrograman, dan Android. Kemudian kita juga bisa buatkan tentang page ini misalkan saja agar kita bisa. Kemudian selain kategori kita juga bisa membuat menu juga di sini. Misalkan saja kita ganti dulu jadi menu. Lalu ada home, ada blog, kemudian ada about. Nah, di sini itu kita bisa refresh, lalu kita bisa beri link di sini. Caranya adalah kita isikan di sini tag A seperti itu, jangan lupa ditutup. Lalu kita isikan href, kita isikan ke page di index HTML. Ini index HTML. Kemudian ini juga sama ya hrefnya di sini, tinggal kita copy aja, lalu kita tutup lagi tag A-nya. Setelah itu kita ganti yang index HTML ini menjadi blog. Blog itu adanya di bagian sini, blog.html. Kita bisa isikan di sini garis miring blog.html. Kemudian di bagian bawah ini di about kita bisa isikan sini, ditutup dulu tagnya, bisa saja about HTML. Lalu ada kategori juga, ada kategori. Kita isikan di sini kategori HTML. Kalau kita simpan lalu refresh, maka di sini sudah muncul ada home, blog, about, dan kategori. Baik, di sini jika Anda perhatikan kalau kita tambahin tanda garis miring seperti ini, dia itu path-nya malah pergi ke C kategori.html. Kita nggak pengen seperti itu, jadinya kita bisa pakai tanda di sini di blok ini, tambah tanda titik ini. Artinya dia itu dimulai dari path-nya si index HTML ini. Setelah itu kita akan pergi ke source. Jadi ke source, lalu page, lalu ada blog.html. Kita bisa copy yang ini, kita pastekan lagi, copy, pastekan di sini lagi, simpan, lalu kita refresh. Maka dia itu akan sudah muncul di sini ada blog, dia itu pergi ke blog.html, lalu ke about dan ke kategori. Baik, kemudian di sini itu kita bisa buat footernya. Jadi bagian footer itu biasanya bagian yang di sini. Kita bisa buat di bawah aside ini. Misalkan saja namanya footer juga. Kemudian kita bisa pakai tag P, copyright. Lalu untuk membuat tanda copyright kita bisa menggunakan tanda ini, tanda dan gitu. Copy, lalu titik, koma seperti ini. Jadinya dia itu akan muncul huruf C yang ada lingkarannya. Kemudian 2022
blog teknologi. Kalau kita simpan lalu reload, maka akan muncul copyright seperti ini, yang copy ini. Kalau misalkan Anda ingin mencari simbol-simbol lain, Anda bisa cari di Google. Anda bisa cari di Google, namanya itu escape sequence HTML. Di sini akan muncul tanda-tandanya, misalkan saja yang M seperti ini akan muncul tanda dan seperti ini, yang ini akan muncul tanda kurang dari dan lain-lain. Kemudian kita bisa close dulu ini lagi. Baik, sekarang kita sudah membuat blog yang isinya post, lalu nama penulis, lalu post juga. Ini ada post kedua aja kita namai. Lalu simpan. Setelah itu kita bisa tambahkan gambar di sini. Jadi kita bisa tambahin di bagian sini. Misalkan saja Anda ingin ada gambarnya, tambahin image. Lalu untuk source-nya kita bisa isikan dari Unsplash. Jadi kita buka unsplash.com terlebih dahulu, lalu kita cari gambar di sini, misalkan saja yang ini misal. Misalkan buka gambar kita baru, lalu kita akan copy saja linknya. Lalu silakan pastekan di sini source-nya, simpan, lalu kita akan minimize dulu ini, lalu reload. Maka akan muncul gambarnya seperti ini. Kita akan kustomisasi dulu width dan height-nya. Jadi saya akan gunakan atribut width, kita isi dengan 100 pixel dan height-nya 100 pixel. Simpan, lalu saya ingin agar ini lebih panjang lagi. Jadinya kita bisa tambahin width-nya lagi jadi 300 misal atau 400. Simpan, lalu reload, dan height-nya itu misal 300. Oke, seperti itu. Lalu image ini bisa Anda perhatikan di sini. Jadi image ini termasuk inline label element. Kemudian di sini bisa Anda lihat ada tulisan Gusnando, lalu ada gambarnya. Nah, kenapa sih seperti itu? Karena small dan image ini termasuk inline label elemen. Kalau kita tambahin di sini smallnya lagi, kalau kita reload, dia itu akan bertambah dari kiri ke kanan seperti ini. Kalau kita hapus dulu seperti ini, lalu kita ubah biar dia di bawah sini, si gambar ini, kita bisa ubah dia menjadi sebuah div. Seperti itu, block label elemen. Jadinya dia tuh dari atas ke bawah nambahnya. Jadinya contoh dari block label elemen adalah paragraf ini. Dia itu kalau kita tambahin paragraf lagi, dia tuh akan otomatis di bawahnya sini. Kemudian kalau kita pindahin di sini ke div-nya, kita refresh, maka dia itu sudah dari atas ke bawah. Kemudian untuk inline label elemen, kalau kita pengen dari block label jadi inline label, kita bisa ganti isinya di span gitu. Ini juga span. Kalau kita reload, maka dia itu dari kiri ke kanan lagi. Terus saat ini kita akan biarkan terlebih dahulu jadi seperti ini. Kemudian kita akan belajar sedikit tentang, kita sudah belajar tentang HTML. HTML itu adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk membuat struktur dari web. Jadi bisa Anda lihat di sini kita masih ada web yang hitam putih seperti ini. Kalau misalkan Anda ingin buat stylenya atau ingin berubah warnanya gitu, atau isi background warnanya, atau ubah ukuran, lalu ubah fontnya dan lain-lain, itu bisa menggunakan CSS. Jadi salah satu caranya itu adalah kita bisa menggunakan inline style. Misalkan saja kita ingin agar di blog teknologi dan pemrograman ini dia itu backgroundnya berwarna biru. Anda bisa ubah di sini, di header sini kita bisa isi style. Lalu di sini Anda bisa masukkan style CSS. Misalkan saja background colornya, misal background colornya ingin warna blue seperti itu, lalu simpan, lalu reload, maka di sini akan berwarna biru. Kalau Anda ingin tulisannya itu menjadi warna putih, tinggal Anda tambahin style di sini, bisa isi color, lalu masukkan warna, misalkan aja pakai kode hex gitu. Jadi Anda bisa masukkan kode hex di sini, pagar FFF warna putih. Ini harus benar ya. Jadinya dia itu tutupnya ini harus ada tutupnya di sini. Kemudian kita simpan, lalu kita reload, maka sudah akan muncul blok teknologi dan pemrograman berwarna biru. Kalau kita buat di tengah, kita bisa tambahkan di sini. Misalkan saja text align, kita bisa isi center. Jadi teksnya itu kita mau agar dia itu di tengah. Kalau kita simpan lalu di reload, maka dia itu akan muncul blok teknologi dan pemrograman seperti ini. Kemudian selain itu kita juga bisa menambahkan padding. Jadi di header ini kita bisa menambahkan ada tambahan space di sini. Di sini caranya itu adalah kita tambahin di sini padding top misal 20 pixel dan padding bottomnya 20 pixel. Simpan lalu reload.
maka akan jadi besar seperti ini. Kemudian kalau Anda ingin misalkan saja tambahin space di antara post pertama dan kedua ini, Anda bisa cari post kedua yang ini. Di artikel ini Anda bisa tambahin sedikit margin di atasnya pakai style lagi, margin top. Margin topnya Anda bisa isi 20 pixel. Anda bisa isi 20 pixel atau 100 pixel supaya dia itu lebih jauh lagi seperti ini. Jadi ini adalah salah satu dari penerapan CSS. Jadi membuat apa yang Anda sudah buat dengan HTML, dia itu ada stylenya. Misalkan saja Anda juga bisa ubah warna dari body ini, tinggal Anda sama ya pakai style background colornya apa gitu di bodinya ini. Kemudian ada banyak hal lagi. Jadi kita akan bahas itu di video yang lain. Di video ini hanya HTML saja. Jadi saya hanya ingin memberitahu bahwa dengan menggunakan CSS itu kita bisa styling HTML-nya. Kemudian untuk styling itu tidak hanya bisa menggunakan seperti ini, inline style seperti ini, tetapi kita juga bisa menambahkan di bagian head ini. Jadi misalkan saja kita menambahkan di sini di body ini ada ID-nya. Kemudian kita bisa isi ID-nya ini adalah main body gitu misal, atau main aja juga bisa sih. Kita isi main ya. Kemudian di sini itu kita bisa lakuin seperti ini, style. Kita kasih atribut text atau CSS. Kemudian di sini kita bisa menyeleksi yang mana sih yang mau kita styling. Misalkan saja yang body ini. Untuk ID, kalau kita isi ID di sini di atributnya, kita seleksinya itu pakai tanda pagar seperti ini. Kalau namanya main, tinggal masukin main sini. Lalu di sini kita bisa tanda kurung kurawal seperti itu. Misalkan saja background colornya Anda mau warna agak gelap gitu, jadi BD misal, atau 21 simpan lalu kita reload, maka dia tuh akan menjadi gelap seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan class selector. Jadi tadi kita menggunakan ID, sekarang kita akan menggunakan class. Jadi saya contohin dulu, misalkan saja post pertama ini kita bisa isikan di sini itu, misalkan saja kita isi class, namanya itu title atau post title. Di bagian sini kita isi post title-nya itu. Ini di sini kita ganti dari tanda titik karena dia itu kelas. Kita isi di sini misalkan aja color-nya itu warna putih. Simpan lalu reload. Maka di sini sudah jadi warna putih. Ini kita copy dulu dan juga yang ini warna putih misal, yang post kedua. Kita bisa pastikan aja kelasnya di sini, simpan lalu reload, dia tuh juga ikut warna putih. Kemudian di bagian sini kita juga bisa seleksi elemen ini. Misalkan saja kita seleksi yang bagian ini, yang P ini. Jadi saya ingin agar semua P itu berwarna putih colornya. Kita bisa isi color lalu warna putih. Simpan lalu reload, maka semua tag P ini akan berwarna putih seperti ini. Kemudian ada juga yang small juga. Kalau Anda ingin agar smallnya ikut, tinggal tambahin small di sini, maka smallnya juga ikut berwarna putih. Untuk yang ini juga bisa kita pisahin ke file lain, lalu kita import juga bisa seperti itu. Jadi saya ingin memberitahu bahwa CSS ini ada banyak sekali kegunaannya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton, dan untuk file source code-nya yang ini dan yang satunya lagi saya akan isikan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.